Cepat gunakan cincin ruang medis untuk mengeluarkan secangkir air dewa. Setelah meminumnya, Anda akan merasa segar dan semua penyakit hilang. Saat ini dia akan dikepung oleh pembunuh dari keluarga Yu. Tidak sempat berpikir panjang, dia langsung masuk ke lubang anjing. Tidak disangka, setelah keluar dia masuk ke kamar Pangeran Bupati. Tiba-tiba kakinya terpeleset, langsung jatuh ke pelukan Pangeran Bupati. Kejadian tak terduga, semua adalah kecelakaan. Orang ini sepertinya akan mati. Ini kena racun mematikan. Dia sedang menggunakan air panas untuk menahan racun. Tapi hanya mengobati gejala, tidak dalam 3 hari. Dia harus mati. Kamu keracunan, saya salah masuk wilayahmu. Berikanmu segelas air dewa. Anggap saja, tidak pernah melihatku, bagaimana? Saya sedang menyelamatkanmu. Racun ini tidak mudah dipecahkan. Jika bukan karena bertemu denganku, kamu sudah pasti mati. Wanita itu melihat lawannya tidak bergerak, memaksa memasukkan ke mulut. Khawatir lawannya akan membalas setelah sembuh. Wanita itu langsung memilih kabur. Aku bisa bergerak. Apakah air suci yang disebut itu benar-benar ada? Apakah air suci yang disebut itu benar-benar ada? Bawahan pantas mati. Pada saat kritis ketika Tuan sedang menekan racun. Pada saat kritis ketika Tuan sedang menekan racun. Saya meninggalkan tugas saya dan membiarkan penjahat masuk. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Dia baru saja pergi. Ada bekas luka beracun di pipi kiri. Tidak perlu menangkapnya. Selidiki dengan jelas untukku. Siapa sebenarnya wanita ini? Yang baru saja masuk adalah seorang wanita. Kenapa tidak cepat pergi? Iya. Kakak tidak pulang semalaman. Jangan-jangan pergi dengan laki-laki liar ya? Nona besar tadi malam, bermalam di tempat budak tua, melewatkan malam. Dasar budak anjing, berani mencemarkan nama baikku, kakak. Pengurus Liu terhadapmu, sangat tulus. Kamu tidak bisa memulai lalu meninggalkan. Aku mengajari, budak yang tidak patuh. Kamu hanya anak selir, apa hakmu untuk menyela? Berani sekali kau menamparku. Aku adalah putri tertua keluarga Jiang, juga sudah pasti akan menjadi permaisuri putra mahkota. Mengajarimu adalah kewajiban. Kata-kataku yang berlaku, kalian belum bergerak. 3 hari lagi, aku akan menggantikan kakak, menikah ke Istana Timur, sedangkan kakak dan pengurus Liu hidup bersama selamanya. Gigi saya. Giginya hilang. Aku ingin lihat bagaimana kamu menikah dengan putra mahkota. Sekelompok penindas, si kecil yang manis. Nanti hati-hati dengan saya. Yang mulia, sudah ditemukan. Wanita yang masuk malam itu, bernama Jiang Wanyu. 3 hari lagi, dia akan menikah di Istana Putra Mahkota. Tuliskan surat untukku, dan kirimkan kepada Kaisar, agar dia membatalkan pernikahan. Baik. Luka parah ini. Tidak heran kepala pelayan itu berkata, aku wanita jelek, untung luka ini karena keracunan. Aku bisa menyembuhkannya. Hanya perlu 3 hari, luka racun ini bisa sembuh. Jiang Wanyu. Kamu dan Liu Guanjia melakukan hal yang memalukan keluarga, dan memukul Rower. Hari ini sebagai ibu, aku akan mengajarimu. Kamu sebagai seorang selir, dari mana datangnya hak untuk mengaku sebagai ibuku? Kamu. Tuan belum menikah lagi, aku mengurus halaman belakang keluarga Jiang. Bagaimana aku tidak bisa mengurusmu? Putra mahkota datang untuk membatalkan pertunangan, tepat di aula depan. Silakan, Nona besar. Jiang Wanyu, segala keburukanmu, Rower sudah memberitahuku. Aku ingin membatalkan pertunangan kita. Orang seperti ini, tidak layak menjadi putri mahkota. Aku ingin membatalkan pertunangan kita. Lalu, Gu akan menikahi Rower. Putra mahkota memutuskan pertunangan dengan saya, demi menikahinya. Tentu saja.
wajahmu, dan gigimu gatal sekali. Tolong aku, inilah putra mahkota, putri mahkota yang disukai oleh putra mahkota, kamu. Sejelek apapun Rower, dia tetap lebih baik dari kamu. Ini adalah surat pembatalan pernikahan. Saya ingin membatalkan pertunangan. Siapa yang memberimu keberanian, berani membatalkan pertunangan dengan saya? Mengapa saya tidak berani? Bukankah ini yang kamu inginkan? Saya tahu. Pasti kamu bersama orang lain. Pemberian rahasia. Benar. Aku suka Dongli, pangeran pemangku tahta Sangguan Heng. Oh iya. Dia ternyata adalah pangeran pemangku tahta. Selesai. Aku ini bukan menabrak moncong senjata. Dengar-dengar putriku, dia niaya. Aku datang khusus untuk membelanya. Wanitamu, Jiang Wanyu, paman raja. Apakah kamu benar-benar dengan Jiang Wanyu? Benar. Hari ini, terima kasih kepada Pangeran Bupati atas bantuannya. Nona Jiang sudah siap. Bagaimana kamu akan berterima kasih kepada saya? Ternyata kamu datang untuk menagih hutang. Nona Jiang, tidak perlu gugup. Cukup antar saya sekali saja. Meski kamu adalah putri sulung keluarga Jiang, tetapi yang mengendalikan halaman belakang masih ibu dan anak itu. Ayahmu juga tidak di rumah. Jadi kamu ingin mencari perlindungan. Saya tidak salah, kan? Bagus. Pangeran datang ke sini bukan untuk menjadi pelindungku, kan? Bagaimana kamu tahu bukan? Racun yang menyerang pangeran sangat kuat. Secangkir air dewa tidak cukup. Jika ingin menghapus sepenuhnya, aku masih perlu bantuan. Jika demikian, kamu datang ke istana untuk membantu raja menghilangkan racun. Ibu, mengapa harus membiarkan Jiang Wanyu itu bantu aku membuka kerudung? Mengapa di pernikahanku dia yang menjadi sorotan? Gadis bodoh. Ibu benar-benar membiarkan dia menjadi sorotan. Si kecil yang lucu itu, wajahnya penuh bekas luka. Saat itu, hanya akan menjadi pelengkapmu. Nona besar Jiang datang. Hari ini adalah hari pernikahan adikmu. Sebagai kakak, apa hadiah yang kamu siapkan untuk kaisar? Saya tumbuh di pedesaan, tidak memiliki perhiasan atau harta benda. Tapi saya percaya, dibandingkan dengan emas dan perak, adikku akan lebih menyukai puisi. Benarkah? Bagus. Mari saya dengar. Puisi yang Anda persembahkan, kebetulan Pangeran Mahkota, dan selir Pangeran Mahkota, akan segera tiba. Sekalian, biarkan mereka mendengar. Si bodoh ini, berani berkata apa saja, dia bahkan tidak pernah membaca satu buku pun. Bagaimana bisa membuat puisi? Awan tipis merangkai keindahan. Bintang jatuh membawa rindu. Sungai perak diam-diam melintas. Saat angin emas dan embun giok bertemu, sudah melampaui ribuan pertemuan manusia. Bagaimana mungkin anak liar ini benar-benar bisa membuat puisi? Perasaan lembut seperti air, waktu yang indah seperti mimpi. Bagaimana bisa tahan melihat jalan pulang di jembatan Makpai? Jika cinta bertahan lama, apakah harus selalu bersama setiap hari? Kata-kata yang bagus. Semoga pangeran dan adiknya saling melengkapi, bahagia selamanya. Rower tidak bilang Jiang Wanyu itu bodoh. Tidak menyangka dia sangat berbakat. Bagaimana puisi ini? Apakah adik suka? Kata-kata Wan Yue memang bagus, namun bukan ditulis untuk pasangan pengantin baru. Lagi pula sebelum dia masuk ke rumah ini, belum pernah belajar puisi, namun sekarang dapat membuat puisi seperti ini. Menurut hamba, pasti ada masalah di dalamnya. Anda curiga saya menyuruh orang lain menulis? Benar. Yang mulia, hamba tidak ingin hanya sebuah puisi yang ditulis oleh orang lain, mengotori pernikahan Pangeran Mahkota. Beranikah kamu bertaruh dengan saya, jika saya menulis lagi sebuah puisi, untuk membuktikan diri? Apa yang akan kamu lakukan, jika kamu benar-benar berbakat? Saya akan berlutut dan meminta maaf kepada kamu. Baik. Persik di langit setiap hari, bersinar terang. Anak perempuan menikah, layak rumah tangganya. Persik di langit setiap hari, ada buahnya. Anak perempuan menikah, menghias rumahnya.
Persik semakin subur, daunnya begitu hijau. Pengantin pulang, membawa kebahagiaan, menghiasi bulan. Tak pernah terpikir, kau punya bakat seperti ini. Yang menyembuhkan racun pangeran adalah nona besar Jiang ini. Tampaknya dia tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga sangat mahir dalam puisi. Dia menyelamatkan saya, hanya kebetulan saja beruntung. Itu bukanlah keterampilan yang sebenarnya. Aku tidak pernah percaya dengan keberuntungan. Tidak baik. Tuan Li mendadak sakit dan jatuh. Ini tidak terlihat seperti sakit. Tampaknya seperti keracunan merkuri akut. Air suci bulan ini hanya tersisa 1 botol. Nona Jiang, apakah kamu yang menyelamatkanku? Hanya hal kecil, tidak perlu diambil hati. Nona besar Jiang, keahlian medisnya luar biasa. Aku yakin Pangeran Bupati juga diselamatkan olehmu, kan, Baginda? Hamba perempuan tidak. Hamba perempuan hanya beruntung memahami sedikit tentang 2 jenis racun ini, dan bisa memulihkannya, mengalahkan tabib istana. Tidak ada racun yang bisa disembuhkan. Benar sekali, bukan hanya keberuntungan. Selalu jelas dalam penghargaan dan hukuman. Orang datang, sampaikan perintah, angkat Jiang Wanyu sebagai dokter surgawi dari Dongli, beri hadiah 1000 emas. Aku hanya bisa menetralisir racun, mana bisa aku memiliki kemampuan medis. Nama sebesar itu, aku tak pantas menerimanya. Baginda, hamba tidak. Hamba tidak berbakat mendapatkan kasih Baginda. Terima kasih atas penghargaannya. Silakan kakak membuka cadar. Tunggu dulu. Hari ini Rower menikah dengan putra mahkota. Kamu sebagai kakaknya, tetapi sepanjang waktu mengenakan cadar. Apakah ada ketidakpuasan? Hanya kebiasaan saja. Pernikahan kerajaan tidak bisa sesuka hatimu. Kamu lebih baik lepaskan cadarnya. Ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Apakah kamu tidak berani menghadapi tamu, kakak? Hari ini aku menikah, tetapi kamu malah membuka kerudung. Apakah kamu tidak suka dengan adikmu, Rower? Sin, hari ini kita, hari besar pernikahan. Jangan biarkan dia merusak suasana. Aku tahu kakak tidak cantik, tapi aku tidak pernah keberatan. Hari ini aku menikah, kakak, lepaskanlah cadarmu. Jiang Wanyu, Rower sudah mengatakan, sampai sejauh ini, apakah kamu masih tidak mau melepas cadar? Wajahku baru saja sedikit sembuh. Sementara ini belum bisa terkena angin. Kalau membuat semua terkejut, bukankah semuanya sudah pernah melihat wajahmu? Kakak, kamu setujui aku ya? Lepaskanlah. Wajahmu, Jenderal Jiang, dia benar-benar melahirkan seorang putri yang cantik dan mempesona. Semua orang pasti ketakutan melihat wajah jelek Jiang Wanyu. Kabar mengatakan bahwa nona besar Jiang, wajahnya penuh bisul beracun, menggemparkan langit dan bumi, mengharukan dewa dan roh. Tampaknya rumor tidak bisa dipercaya ya, benar sekali. Putri sulung keluarga Jiang ini ternyata lebih cantik daripada kecantikan nomor 1 di ibu kota. Putri kedua keluarga Jiang, jauh lebih cantik lagi. Bukankah kamu menderita bisul beracun? Bagaimana mungkin baik? Adik begitu jelas. Mungkinkah racun ini? Aku hanya khawatir kakak. Tapi aku lihat adik, sepertinya bukan. Maksudnya begitu, kata. Hanya kakak menyembunyikannya dari saya. Bisul sudah sembuh, saya juga tidak tahu. Cukup mengejutkan. Iya, wajahmu sudah sembuh. Kami bahkan tidak tahu. Kamu telah membuat kami dianggap sebagai keluarga, hanya sementara. Belum sepenuhnya pulih, hanya belum dikatakan. Dulu aku kehilangan akal. Maukah kamu menjadi istri sahku? Putra mahkota, hari ini adalah pernikahanmu dengan selir Jiang. Upacara selesai. Pesta dimulai.